proses pelajaran pagi ini. Terlebih dahulu silakan ketua kelas pimpin berdoa mulai. Berdoa mulai. Oke, Bapak akan coba ambil presensinya terlebih dahulu, ya. Adelia Puspa Wulandari, Adinda Siputri, Aisyah Naswa, Aulia, Aziz, Basman, Beni, Cantika, Yola, Muhammad Irfan, Nabila, Naura, ini juga. Ya, semoga cepat sembuh aja ya. Wiola. Oke. Baik, anak-anak sekalian, tadi kita sudah ambil absennya. Nah, sekarang Bapak ingin kalian berdiri semua. Kita akan menyanyikan salah satu lagu nasional, ya. Silakan berdiri. Ya. Hukummu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, raya adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Menyanyikan salah satu lagu wajib nasional tadi, yaitu Garuda Pancasila. Baik, kita di materi sekarang kita sudah masuk di bab yang baru, bab 4. Tentunya apa judulnya bab 4? Peran Indonesia dalam perdamaian dunia. Peran Indonesia dalam perdamaian dunia di submateri yang A. Peran Indonesia dalam melalui hubungan internasional. Oke. Dalam hubungan internasional. Jadi, kesimpulannya yaitu hubungan internasional adalah studi yang mempelajari interaksi atau tingkah laku dari beberapa negara atau yang berperan di dalamnya. Menurut Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999, hubungan internasional adalah kegiatan yang menyangkut aspek regional dan internasional yang dilakukan oleh pemerintah di tingkat pusat dan internasional serta pemerintah pusat dan daerah, lembaga negara, badan usaha, organisasi politik, organisasi masyarakat, lembaga swadaya masyarakat atau warga negara. Nah, jadi bukan cuma negara loh yang berperan penting dalam hubungan internasional. Kita juga adalah salah satu aktor yang berperan penting di dalamnya. Contohnya, tenaga kerja Indonesia atau naik haji itu sudah termasuk ke dalam hubungan internasional. Nah, apa sih pentingnya belajar hubungan internasional? Jadi sedikit flashback ke belakang. Guru saya pernah berkata, manusia tidak bisa hidup sendiri tanpa bantuan dari manusia lainnya, karena manusia adalah makhluk sosial yang saling membutuhkan satu sama lain. Begitu pula dengan negara. Baik, terima kasih. Oke, itulah tontonan video yang tadi. Sekarang berdasarkan tontonan video yang tadi, ya, kalian silahkan diskusikan dengan kelompoknya masing-masing terkait dengan
materi yang telah Bapak bagikan sebelumnya di grup WhatsApp. Ya, silakan. Ya. Oke, silakan diskusikan. Oke, sudah ya. Pada masing-masing kelompok silakan perwakilannya untuk mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya masing-masing berdasarkan materinya masing-masing juga. Ya, kita mulai karena hubungan internasional. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan menjelaskan sedikit materi tentang makna hubungan internasional. Hubungan internasional adalah kerjasama antar negara, yaitu unit politik yang didefinisikan secara global untuk menyelesaikan berbagai masalah yang secara sederhananya hubungan internasional berarti sebuah hubungan antar bangsa, baik antara warga negara satu negara dan warga negara lain, negara dan individu atau badan hukum, serta negara dan negara. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indra Sayani. Di sini kami dari kelompok 4. Saya akan mewakili teman-teman saya menjelaskan tentang materi pentingnya hubungan internasional bagi Indonesia. Untuk menjaga kelangsungan hidup dan mempertahankan kemerdekaannya, suatu negara membutuhkan dukungan dari negara lain. Misalnya, di awal kemerdekaan, bangsa Indonesia membutuhkan pengakuan dan dukungan dari negara lain. Suatu negara dapat menjalin hubungan dengan negara lain ketika kemerdekaan dan kedaulatannya telah diakui secara de facto maupun de jure oleh negara lain. Berikut ini faktor-faktor yang mendorong pentingnya hubungan internasional bagi Indonesia. Yang pertama yaitu ada faktor internal. Faktor internal ini meliputi kekhawatiran akan terancamnya kelangsungan hidupnya melalui kudeta maupun intervensi dari negara lain. Yang kedua yaitu ada faktor eksternal. Faktor eksternal ini muncul dari hukum alam yang menyatakan bahwa suatu negara tidak dapat berdiri sendiri tanpa kerjasama dengan negara lain. Ketergantungan tersebut meliputi berbagai faktor untuk memecahkan setiap permasalahan yang terjadi. Sektor tersebut mencakup sektor ekonomi, politik, hukum, sosial budaya, pertahanan, dan keamanan. Oke, terima kasih. Kita kasih aplaus untuk kelompok yang menyajikan. Untuk Nama saya adalah Muhammad Irfan Al-Faizi. Saya di sini adalah perwakilan dari kelompok 2 akan menjelaskan hasil diskusi kami yang menjelaskan tentang politik luar negeri Indonesia dalam menjalin hubungan internasional. Nah, setiap negara memiliki kebijakan masing-masing dalam melaksanakan politik luar negeri. Untuk itu, dalam politik luar negeri, Indonesia memilih tidak bergantung pada salah satu kekuatan besar blok, namun berdiri di antara keduanya. Nah, yang pertama politik luar negeri bebas dan aktif. Indonesia memiliki prinsip politik luar negeri bebas dan aktif. Bebas dapat diartikan Indonesia bebas bergaul dengan negara manapun tanpa mengikatkan diri pada salah satu blok, yaitu blok Barat dan Timur. Aktif dapat diartikan Indonesia aktif bekerja dengan negara lain dalam membentuk perdamaian dunia. Nah, garis besar politik Indonesia tentang ketidak berpihakan atau non-alignment berdasarkan sejumlah dokumen adalah sebagai berikut. Yang pertama, tanpa mengikatkan diri pada fakta-fakta militer yang ada. Kedua, menjauhkan diri dan meninggalkan pola penyelesaian sengketa dengan cara yang kelima, Indonesia menjadi anggota Dewan Hak Asasi Manusia (PBB).
Nah, yang kedua, pola hubungan internasional Indonesia. Dalam kerangka hubungan internasional, terdapat pola hubungan yang terjadi. Seperti yang kita ketahui, yaitu pola hubungan internasional yang dilakukan Indonesia adalah kerjasama bilateral atau dua negara. Yang kedua, kerjasama regional, yaitu dua atau lebih negara di suatu kawasan. Yang ketiga, yaitu kerjasama multilateral, banyaknya negara. Berikut kerjasama tersebut serta contohnya. Yang pertama, kerjasama bilateral, yaitu contohnya kerjasama dengan rakyat Indonesia Vietnam. Nah, yang kedua, kerjasama regional. Nah, contohnya seperti kerjasama rakyat Indonesia RIS Asia Summit atau EAS. Yang ketiga yaitu kerjasama multilateral seperti Konferensi Asia Afrika. Nah, itulah hasil diskusi kami. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan kelompok yang terakhir, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Binti Mai dan saya sebagai perwakilan dari kelompok 1. Kami akan menyampaikan hasil diskusi kami tentang sarana hubungan internasional. Seperti yang teman-teman ketahui bahwasanya hubungan internasional merupakan hubungan antara suatu negara dengan negara yang lain atau hubungan antara suatu bangsa dengan bangsa yang lain. Dalam melakukan hubungan internasional tersebut diperlukan sarana-sarana penunjang agar hubungan tersebut dapat terjalin dengan baik. Menurut J. Frankel, ada bermacam-macam sarana yang digunakan setiap negara untuk melakukan hubungan internasional. Yang pertama ada diplomasi, kemudian ada negosiasi, kemudian ada lobby, kemudian ada propaganda, serta bidang-bidang aktivitas ekonomi dan kekuatan militer. Yang pertama ada diplomasi. Diplomasi digunakan untuk memperjuangkan kepentingan setiap negara. Contohnya adalah seperti konferensi meja bundar. Kemudian ada negosiasi. Negosiasi atau perundingan merupakan suatu usaha untuk mengatasi masalah yang dihadapi oleh dua negara tanpa melibatkan pihak ketiga. Kemudian lanjut kepada lobby. Lobby merupakan kegiatan politik yang dimaksudkan untuk mempengaruhi negara tertentu. Kemudian ada propaganda yang merupakan suatu usaha sistematis yang dilakukan untuk mempengaruhi pikiran, emosi, dan tindakan suatu kelompok untuk kepentingan masyarakat para umumnya. Kemudian ada ekonomi. Sarana ekonomi tidak perlu ditangani oleh pemerintah, tetapi bisa diserahkan kepada lembaga-lembaga internasional. Sarana ekonomi sendiri dapat dipakai saat masa damai. Kemudian ada kekuatan militer. Peralatan dan kekuatan militer yang dimonopoli oleh pemerintah. Dengan peralatan militer yang hebat, keyakinan dan stabilitas untuk melakukan hubungan internasional dengan negara lain semakin baik karena tingkat kepercayaan yang tinggi. Itulah sarana-sarana hubungan internasional. Saya perwakilan dari kelompok 1 mengucapkan terima kasih atas perhatiannya. Oke, terima kasih. Kita kasih hapus untuk kelompok. Oke. Sekarang kita akan silang. Ya. Pada kelompok 1 ke kelompok 3. Dan kelompok 2 ke kelompok 4. Yang mana kelompok 4? Ini kelompok 2. Oke. Kepada kelompok 1, silakan terlebih dahulu untuk menyampaikan terkait dengan materi yang disampaikan oleh kelompok 3 tadi. Ya, silakan. Ya, apa sekiranya yang belum kalian pahami? Pertanyaannya. Kalau apa tambah lihat buku banyak ini pertanyaan. Nanti ya. Ini siap. Sudah siap duluan. Ya, duluan. Baiklah,
Kami dari kelompok 2, saya sebagai perwakilannya ingin bertanya kepada kelompok 4, yaitu bagaimana Indonesia menumbuhkan hubungan internasional dengan negara lain? Bagaimana Indonesia menumbuhkan hubungan internasional dengan negara lain dan berikan contohnya? menumbuhkan hubungan internasional dengan negara lain? Bagaimana sih caranya? Tolong Dan caranya ya kan? Oke. Caranya. Kan ada juga Indonesia ini tidak menjalin hubungan internasional dengan negara lain. Ada juga. Ya. Nah, sekarang stopkan dulu. Kita masuk ke game. Silakan berdiri semuanya. Oke. Oke. Silakan berdiri semua. Lepaskan HP dulu. Harapkan semua menghadap ke Bapak. Oke. Sekarang kita mulai terlebih dahulu dari sana. Ya. Sekali lagi. Mulai lagi. Kita coba lagi. Oke, Ketergantungan tersebut meliputi berbagai faktor untuk memecahkan setiap permasalahan yang terjadi. Sektor tersebut mencakup sektor ekonomi, politik, hukum, sosial budaya, pertahanan, dan keamanan. Oke, terima kasih. Kita kasih hapus untuk kelompok ini juga. Untuk kelompok berikutnya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk itu, dalam politik luar negeri, Indonesia memilih tidak bergantung pada salah satu kekuatan besar blok, namun berdiri di antara keduanya. Nah, politik luar negeri bebas dan aktif. Indonesia memiliki prinsip politik luar negeri bebas dan aktif. Bebas dapat dijadikan Indonesia bebas bergaul dengan negara manapun tanpa mengikatkan diri pada salah satu blok, yaitu blok barat dan timur. Aktif dapat diartikan Indonesia aktif bekerja dengan negara lain dalam membentuk perdamaian dunia. Nah, garis besar politik Indonesia tentang ketidakberpihakan atau non-alignment berdasarkan sejumlah dokumen adalah sebagai berikut. Yang pertama, tanpa mengikatkan diri pada fakta-fakta militer yang ada. Kedua, menjauhkan diri dan meninggalkan pola penyelesaian sengketa dengan cara kekerasan dan tekanan. Untuk sebaliknya, menggunakan saluran kepentingan sebagai alat. Yang ketiga, menghapuskan penjajahan sehingga pergaulan antar bangsa dan antar negara didasarkan pada prinsip hidup berdampingan serta damai, di mana penghormatan terhadap integritas wilayah, kemerdekaan, kedaulatan dan kebebasan memilih sistem sosial merupakan kaidah-kaidah yang harus dijunjung tinggi. Indonesia dengan demikian tidak memiliki salah satu kelompok barat atau timur, tetapi menekankan pada peran atau kontribusi yang dapat diberikan dalam hubungan internasional. Peran Indonesia tersebut dapat kita lihat dalam berbagai kontribusi antara lain sebagai berikut. Yang pertama, Indonesia memprakarsai Konferensi Asia Afrika pada tahun 1955 yang diikuti negara-negara dari Asia dan Afrika. Nah,
Yang kedua, Indonesia memperkasai gerakan non-blok pada tahun 1991. Dan yang ketiga, terkait dengan upaya perdamaian dunia. Yang keempat, Indonesia aktif dalam berbagai organisasi regional maupun internasional seperti ASEAN. Yang kelima, Indonesia menjadi anggota Dewan Hak Asasi Manusia PBB. Nah, yang kedua, pola hubungan internasional Indonesia. Dalam kerangka hubungan internasional terdapat pola hubungan yang terjadi seperti yang kalian jelaskan tadi mengenai makna dari hubungan internasional, maka kami akan bertanya, apa yang mendasari suatu negara harus menjalin hubungan internasional dengan negara yang lain? Oleh suatu negara, ya, dikarenakan suatu negara itu tidak akan bisa tanpa adanya bantuan negara. Sama kita hidup bersosial di masyarakat ini, kita tidak akan bisa hidup sendiri-sendiri. Pastinya kita membutuhkan bantuan orang lain. Yang merupakan dasar hidup tertinggi negara Indonesia. Oke, sudah, baik. Di sini Bapak akan bagikan LKPD. Apa itu LKPD? Maksudnya, oke, ini secara berkelompok ini, ya. Ambil, ini ambil, ini lagi. Itu nanti silakan diisi sesuai dengan pertanyaannya yang telah disajikan. Oke, baik anak-anak sekalian, sampailah kita di ujung pembelajaran. Sekarang Bapak minta satu di antara kalian menyimpulkan proses pembelajaran kita hari ini. Pada ya, sekarang maju ataupun berdiri saja. Seperti manusia. Nah, pada sebab yang ketiga yaitu politik luar negeri Indonesia dalam menjalin hubungan internasional. Itu ada dua pola. Yang pertama yaitu politik luar negeri bebas aktif, dan juga yang kedua yaitu pola hubungan internasional Indonesia. Nah, pola hubungan internasional Indonesia ini itu terbagi menjadi tiga. Yang pertama yaitu bilateral, yang kedua kerjasama regional, dan yang ketiga yaitu kerjasama multilateral. Dan yang pada materi surat terakhir yaitu sarana hubungan internasional. Jadi alat-alat atau cara yang kita butuhkan untuk menjalin hubungan internasional antara suatu negara dengan negara lain. Itu ada 6 sarana yang disebutkan, seperti diplomasi, negosiasi, lobby, propaganda, ekonomi, dan kekuatan militer. Itu tadi kesimpulan dari materi yang kita telah pelajari, mulai dari makna, apa fungsinya, apa saja contoh-contoh atau polanya, dan yang ketiga itu sarana untuk menjalin hubungan internasional tersebut. Terima kasih. Oke, kita kasih aplaus untuk teman-teman. Oke, Bapak akan sambung kembali. Bapak juga menunjukkan dari proses pembelajaran kita hari ini. Baik, hubungan internasional itu adalah sebuah hubungan antar bangsa, ya, baik antara warga negara suatu negara, ya, antar bangsa, baik antara warga negara suatu negara dan warga negara lain, negara dan individu ataupun badan hukum, serta negara dan negara. Itu secara kesimpulannya apa itu hubungan antar. Oke, baiklah anak-anak sekalian, sampailah kita di ujungnya. Baik, untuk lebih nikmatnya kita menutup proses pembelajaran kita pada siang ini. Kepada kelas, silakan dipimpin temannya untuk berdoa. Pembelajaran telah selesai. Mari kita akhiri kedua diri dengan berdoa dengan berdoa dimulai.
Berdoa selesai. Kepada Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu permintaan Bapak ya, Bapak ini dia semangat dulu lah. Ya, Ben, semangat dulu lah. Terus semangat dulu lah. Oke. Ya, udah mulai. 1, 2, 3. Ya, angkat tangan lagi. Terima kasih. Oke.